Saat ini situasi pandemi makin tak terkendali. Beberapa pekan terakhir, penambahan kasus pasien terinfeksi COVID-19 di Kota Bontang melambung tinggi. Bahkan 90% wilayah di Kota Bontang masuk dalam status zona merah. Padahal Pemkot dan Satgas Covid Kota Bontang sudah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah berlaku sejak 18 Januari lalu. Namun, ternyata dinilai belum efektif untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dan kali ini, tim redaksi Bekesa.co akan bertanya kepada beberapa masyarakat Kota Bontang pendapat mereka untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Bontang. Saat ini kan Bontang sudah memberlakukan PPKM. Kira-kira menurut Mas Parlit, apakah PPKM ini efektif untuk menekan COVID-19 di Kota Bontang? Spesifiknya di Kota Bontang ya. Sebenarnya dilihat dari banyak perbandingan yang dilakukan dari kota-kota yang melakukan hal serupa, mungkin namanya juga berubah, beda-beda nama, PSBB dan apapun tujuannya sama. Tapi menurut saya ini hal yang efektif juga sebenarnya, karena dikarenakan yang peningkatan banyak, saya kurang paham secara detail lah, tapi dari promkes yang ada disediakan oleh pemerintah, HCC Kota Bontang bisa dikatakan juga mulai krusial ya terkait penanganan COVID yang sekarang seperti ini nih. Jadi menurut saya ini langkah yang tepat dilakukan sekarang sebelum terlambat sebenarnya. Saya kira kurang efektif karena di kafe-kafe itu masih buka terus, maksudnya masih banyak orang berkerumun. Nah, sekarang banyak juga sih sekarang kalau klasternya klaster keluarga gitu. Dan sekarang kan di Bontang zona merah. Karena kafe-kafe itu masih kalau malam itu masih buka dan pengunjungnya itu masih dibiarkan aja untuk berkerumun gitu. Katakan kan jaraknya istilahnya 1 meter minimal. Ini kadang dia berhadapan-hadapan gitu, enggak di banyak orang yang enggak sadar nggak pakai masker juga. Karena orang kalau pakai masker sama-sama kita berdua gitu ngobrol itu untuk penularan itu tingkat penularan itu 30%. Sedangkan untuk yang nggak pakai masker semua yang satu pakai masker satu enggak itu 80% tingkat penularannya. Saya kira untuk saat ini kayaknya program PPKM itu kurang efektif, terutama yang dilaksanakan adalah pembatasan waktu, karena aktivitas pagi, siang, dan malam itu kurang lebih sama. Terutama untuk UMKM ini, untuk pembatasan waktu jam 8 itu saya kira kurang tepat, karena di saat-saat itulah orang juga untuk mencari makan. Sehingga kalau untuk kita usaha menengah kecil ini sangat terasa sekali untuk pengurangan omset dan kunjungan yang mungkin kita harapkan ya tetap kita support untuk program pemerintah, terutama pemerintah Kota Bontang. Cuma untuk pembatasan waktu itu kami sangat kurang setuju. Jadi mungkin bisa pembatasan jumlah itu mungkin kita masih bisa terima, karena sangat terasa sekali. Yang kita tahu UMKM itu kan usaha kecil menengah itu sangat mempengaruhi adalah tonggak untuk pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sebenarnya. Jadi kalau UMKM kita seperti usaha kita ini bermasalah, berarti nanti akan bermasalah juga untuk ekonomi Kota Bontang. Jadi mungkin solusinya saya minta pemerintah Bontang mungkin bisa direvisi atau dicari solusi yang terbaik bagaimana untuk usaha UMKM kita ini di Bontang untuk tetap bisa berjalan dan perekonomian di Bontang ini teman-teman usaha UMKM tetap berjalan sehingga antara kehidupan ekonomi dan permasalahan COVID ini bisa imbang atau bisa terlaksana begitu. Yes, menurut saya sih ini sangat efektif ya Mbak ya, apalagi dengan tingkat COVID di Bontang ini semakin hari semakin meningkat. Saya pikir juga untuk anak-anak muda yang biasanya nongkrong terlalu malam mungkin kan atau terlalu sering keluar malam, dia bisa lebih cepat untuk balik ke rumah, mungkin lebih bisa istirahat di rumah, karena mungkin kalau di rumah kita bisa membantu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Kalau menurut saya pribadi sih Mbak ya ini ya, masalah COVID di Bontang ini kan sekarang sudah meningkat angka 1000 ya kalau nggak salah.
mungkin itu sangat mempengaruhi di toko-toko kecil ya Mbak ya, karena kan misalnya contohnya nih, contoh kecilnya di kafe-kafe itu kan pasti membutuhkan dana biaya buat bayar per bulan. Itu sangat mempengaruhi karena mereka setiap bulan membayar istilahnya gedung-gedung di situ, dan sedangkan ini pembatasan dimulai jam 8 itu harus tutup. Mungkin sih sangat mempengaruhi besar kali ya Pak masalah Covid ini. Dan bagaimana ya cara penanganannya di Bontang? Mungkin dari kesadaran kita masing-masing, bagaimana cara mengurangi angka kenaikan Covid tersebut. Efektif apa atau efisiennya saya belum tahu pasti ya sebenarnya jawabannya seperti apa, soalnya kita masih menerka-nerka juga efisien apa enggaknya gitu. Kalau untuk efisiensinya sih kayak saya rasa mungkin dari 100% mungkin 50% lah menurut saya. Itu aja sih. Kira-kira sepakat nggak kalau misalnya PPKM ini diperpanjang? Kalau untuk PPKM diperpanjang saya enggak setuju sih sebenarnya. Soalnya berpengaruh banget buat kita. Teman-teman vape store ini kan kita bukanya dari siang sampai jam 1 malam kadang, atau jam 12 malam. Sedangkan pembatasan ini sampai jam 8 malam atau sampai jam 9 malam. Bimbang sih antara setuju dan tidak, karena begini Pak, di sisi lain kita juga pasti istilahnya memikirkan yang para pekerja gini, pasti otomatis kalau kita setuju semua pasti ada yang merasa istilahnya yang sudah berkeluarga pasti akan mencari nafkah. Itu pasti mereka harus bepergian dari rumah. Bagaimana caranya menafkahi orang di rumah. Jadi kalau masalah itu cocok atau ini, ya saya ikuti alurnya aja sih. Saya kira tidak setuju ya, karena saya evaluasi mungkin saya masih bisa bertahan, kondisinya hampir lebih 50% pengunjung ini berkurang. Tapi teman-teman saya UMKM yang lain itu bukannya berkurang, bahkan sudah tutup sementara. Karena apalagi yang UMKM aktivitas malam yang mulai startnya jam 6 akhirnya tutup jam 8. Mungkin, dan juga keresahan warga juga mulai terasa, jadi sehingga untuk keluar malam atau untuk putaran ekonomi akan lumpuh. Memang jalan satunya adalah ada take away, tapi saya kira kurang. Jadi mungkin solusi kami mungkin pembatasan jumlah atau menjalankan protokol yang sekarang menjadi 5M, itu yang lebih diutamakan, karena kehidupan ini harus berjalan, dan Corona itu adalah dibilang sahabat jadinya ya, harus kita dekat, karena kita juga waspada, karena kondisi juga kita nggak tahu Corona ini berakhir kapan. Jadi tapi harus kita imbang, perekonomian juga harus mutar, karena tentu orang akan tambah stres, tambah menurunkan imun, akhirnya Covid juga otomatis akan bertambah, karena emang kehidupan ekonomi masyarakat yang kecil makin terpuruk sehingga imunitasnya makin rendah. Mungkin itu hubungannya, jadi saya kira mungkin bisa dikoreksi kembali untuk teman-teman di pemerintahan ya, terutama Bapak Dewan yang ada di Kota Bontang. Mungkin saya kurang setuju karena evaluasi yang saya lihat untuk warga Bontang, khususnya untuk UMKM yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi Bontang, makin lama makin terpuruk. Jadi mungkin saya kurang setuju, mungkin begitu Mbak. Saya setuju sekali, karena saya juga khawatir sekali, saya jaga di sini kan. Diperpanjang setuju juga, karena sebenarnya warga itu ya, terutama kalau saya specifically kalau ditanya, saya pun dinamis bagaimana kondisi dengan penanganan yang ada sekarang dan juga treatment yang udah selesai juga. Jadi mau diperpanjang atau enggak, buat saya sendiri sebagai masyarakat ya, apapun yang dibutuhkan untuk kota ini kembali bisa up and running normal dan sehat kembali lagi, nggak ada banyak kasus yang terjadi lagi. Dari saya setuju aja. Kalau saya sih, untuk saya pribadi sih sebenarnya saya sepakat Mbak ya, karena itu juga kan untuk kita semua, semakin kita menjaga diri kita, keluarga kita untuk tidak berkeliaran terlalu lama di luar, saya pikir ya itu baik sih Mbak, bagus. Saat ini kan lonjakan Covid di Kota Bontang udah melambung tinggi nih, padahal pemerintah sudah memberlakukan dan berupaya untuk menekan. Nah, kira-kira dari Mbak Fitri sendiri ada nggak saran atau solusi apa sih yang harus dilakukan pemerintah dan tim Satgas untuk
bisa menekan angka COVID-19 di Kota Bontang? Solusinya gitu? Saya kira mungkin lebih disiplin aja ya Mbak untuk menerapkan disiplin Iya benar, protokol kesehatan di Kota Bontang saat ini. Karena mungkin kalau yang saya lihat sih, walaupun ada pembatasan untuk jam malam, tapi juga masih banyak kayak orang-orang yang tidak peduli dan menganggap kayaknya belum ini nih, kayaknya masih COVID-nya masih belum terlalu banyak nih, kayak gini, kayaknya masih belum banyak yang care terhadap itu. Jadi saya pikir mungkin pemerintah harus lebih disiplin lagi untuk menerapkan pembatasan itu PMKM ya, ini PPKM itu. Solusinya sih ya untuk semuanya ya tetap kita sama-sama saling memakai masker, menjaga jarak, ya tetap social distancing ya kan, jaga jarak, terus jangan lupa sering mencuci tangan, itu aja sih. Terus untuk pembatasan kegiatan mungkin saya rasa mungkin dikurangi aja lah, jangan diperpanjang gitu. Dipercepat aja selesai gitu maksudnya. Masalah keramaian, mungkin keramaian harus dibatasin sedikit Mbak ya mungkin ya, karena kan terjadinya corona itu kan pasti di keramaian nih, mungkin itu dikurangi sedikit, ya dibatasin lah, hanya tapi enggak menutup kemungkinan kita harus otomatis itu ya keramaian nggak otomatis harus bubar gitu, karena kan kita tahu situasi kayak gimana. Terus masalah ini juga ya, mungkin masalah kumpul-kumpul nih sama teman-teman, istilahnya kayak anak-anak muda nih, mungkin lebih dikurangi sedikit, lebih banyak berdiam di rumah, mungkin itu aja sih. Kalau menurut saya ya itu ditindak tegas lah, yang nggak pakai masker gitu kan, yang kayak di kafe-kafe itu kan, gerung mall itu langsung ditindak aja, jangan cuma diperingatkan gitu. Kalau cuma diperingatkan, orang itu ya anunya menganggapnya nanti alah cuma digituin aja nggak apa-apa, jadi nggak ada sanksi, jadi untuk dia berbuat itu lagi nggak takut gitu loh. Iya, jadi harus ditindak tegas gitu, nggak peduli siapa gitu. Sebenarnya saran-saran yang efektif tiap kota pasti sarannya sama semuanya, dan yang angka yang diambil juga sebenarnya sama ya, tapi kembali lagi ke mungkin saran diambil adalah sosialisasi yang lebih efektif terkena pada segmentasi masyarakat tertentu, yang diharapkan semua masyarakat tuh benar-benar bisa execute semua apa yang diproyeksikan pemerintah untuk penanganan ini. Jadi sebenarnya lebih kepada sosialisasi yang lebih tepat untuk penanganan ini. Itu aja sih paling solusinya. Ya, solusinya yang saya sampaikan tadi, jadi kita ini boleh takut, boleh kita takut dengan kondisi ini, tapi kenyataan corona dan COVID pandemi ini sudah ada. Jadi yang kita tegaskan di sini aturan ketat dari pemerintah bahwa bagaimana standar protokol itu benar-benar pemerintah atau warga khususnya Kota Bontang kita jalankan. Seperti pembukaan atau rumah makan yang standarnya harus protokol bagaimana, itu harus dijalankan. Jadi bukan halnya menutup atau mematikan usaha, itu bukan solusi saya kira ya. Jadi saya mungkin banyak baca berita di luar, mereka tetap menjalankan usaha, tapi yang ditekankan ke warganya dengan undang-undang dan peraturan tetap, protokol sehari-hari yang lebih dikeraskan atau diwajibkan. Mungkin ya ada administrasi atau bagaimana seperti di negara-negara lain, misalnya rumah makan harus berjarak dengan 2 meter, aktivitas di masyarakat juga harus diperketat. Yang itu yang saya kira. Jadi sebenarnya tidak ada penutupan jam 8 malam itu aktivitas, apa bedanya dengan kegiatan pagi di pasar dengan keramaian, atau kegiatan di kantor dengan keramaian, itu tidak ada bedanya dengan penutupan jam 8 malam makan di rumah makan atau di warung, itu sama aja. Jadi sebenarnya yang ditekankan ya 5M itu harus dijalankan. Solusinya itu aja Mbak. Jadi 5M itu dijalankan, mungkin kita terhindar atau mengurangi jumlah COVID. Kalau mengurangi jam saya kayak kurang, karena aktivitas pagi, siang, malam itu nggak ada bedanya, begitu Mbak. Berbagai pendapat telah diungkapkan oleh beberapa masyarakat Kota Bontang. Tentunya kita semua ingin pandemi ini segera berakhir. Namun, semua kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing. Jangan lupa pesan Ibu, 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Maimunah Afia, Bekesa.co. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.